Good? Jiwa dan raga? Oke, disconnect. Amen. Amen. Thank you Lord. Jadi kita habis mengalami puji-pujian yang luar biasa pagi ini. Praise and worship, amazing thing. Selamat pagi, Sagi. Yeah. Pagi. 19 Januari 2025. Sebelum saya memulai sharing saya, khotbah saya pagi ini, saya mau tanya beberapa hal sama teman-teman di sini. Ada yang pernah mengucap syukur di tempat ini? Atau saya balik? Ada yang sering bersyukur di tempat ini? Amen. Sering apa kadang-kadang? Kadang sering. Loh. Kita langsung aja ke 1 Tesalonika ayat 5 sampai 18. Yang udah di sana katakan mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 50 Masehi. Jadi ayat ini ditulis diperuntukkan untuk jemaat di Tesalonika saat itu. Di jemaat Tesalonika, inilah kota yang dihuni oleh mayoritas orang-orang Yunani atau orang-orang yang non-Yahudi. Jadi singkat cerita aja, Paulus itu datang ke kota ini untuk mengabarkan Injil di sana. Dan akhirnya beberapa orang yang dulunya penyembah berhala di kota itu, akhirnya mereka mau percaya dan menjadi pengikut Kristus. Tapi orang-orang yang bertobat ini, orang-orang penyembah berhala ini sebelumnya, tapi mereka bertobat, mereka nggak disukai oleh bangsa mereka sendiri. Sehingga akhirnya orang-orang yang bertobat ini mengalami penindasan dari bangsa mereka sendiri. Penindasan karena mereka mempertahankan iman mereka. Maka dari itu Paulus menulis surat ini untuk menguatkan mereka. Untuk mereka tetap setia di dalam pekerjaan iman mereka di dalam Yesus Kristus. Supaya mereka tetap bertekun di dalam pengharapan mereka kepada Yesus. Bahkan tetap mengucap syukur atas segala hal yang mereka alami. Karena dari ucapan syukur adalah kehendak Tuhan itu sendiri. Rasa syukur yang menjadi ungkapan terima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan yang bangsa ini rasakan. Itulah yang menjadi dasar dari ayat ini untuk menguatkan jemaat di Tesalonika. Dan ini juga jadi dasar bahwa apa yang mau saya bagikan pagi ini tentang mengucap syukur. Kata mengucap syukur itu sendiri berasal dari kata eucharisteo. Eucharisteo yang artinya ungkapan terima kasih atau sesuatu berterima kasih tentang apa yang sudah diterima. Dari kata ini bisa saya simpulkan bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu dari seseorang, pasti kata yang pertama kali kita ucapkan adalah pasti terima kasih gitu kan. Thank you atau thanks gitu. Bisa dibilang kata ucapan syukur atau terima kasih ini adalah kata yang kita gunakan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh di dalam doa, bahkan misalnya di slide pertama doa kita naikkan puji-pujian, kita naikkan terima kasih Tuhan gitu. Dan kita mengucap syukur sama Tuhan, mengucap syukur dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika kita juga mau makan, kata pertama ketika kita berdoa,
Thank you Lord. Mengucap syukur. Dari kata mengucap syukur ini mengajarkan kita untuk mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bersyukur itu adalah hal yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kita sebenarnya. Di tahun 2024 banyak yang sudah terjadi, bukan? Di dalam kehidupan kita. Bahkan di tahun yang lalu bisa dibilang ada tahun yang juga sangat mengubahkan hidup saya. Karena di tahun ini saya diizinkan Tuhan untuk menikahi wanita yang luar biasa. Tuhan menyediakan rumah di hidup saya. Dan banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya di tempat ini. Itulah kenapa rasa syukur atau ungkapan syukur itu sangat penting untuk kita bisa menyatakan hal itu di dalam hidup kita. Untuk kita bisa mempunyai tindakan untuk hal itu. Untuk memperkatakan hal itu keluar dari mulut kita. Jadi ketika kita mengatakan hal itu, mengatakan ucapan syukur itu adalah tindakan yang keluar. Contohnya, thank you Lord. Kita sering menggunakan kata itu, bukan? Kata ungkapan ini, karena ungkapan syukur ini, itu adalah hal yang gak bisa hanya kita pendam saja. Kita pendam di dalam lubuk hati kita. Tapi rasa syukur atau ungkapan itu harus diucapkan. Harus diperkatakan. Di ayat terakhir, di ayat ini bilang, itulah yang dikehendaki Tuhan. Itu artinya ucapan syukur adalah kehendak Tuhan. Lantas kenapa kita tidak menyatakan atau kita tidak mengungkapkan hal itu keluar dari mulut kita? Karena Tuhan mau kita mengucap syukur dalam setiap hal. Di dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Kalian sadar gak sih jika kita baca gitu surat-surat, tulisan-tulisan Rasul Paulus. Di dalam surat-surat yang Paulus tulis, itu kebanyakan ada kata mengucap syukur. Atau ungkapan syukur kepada Paulus, kepada jemaat-jemaat di kota-kota itu. Hal itu Paulus gunakan untuk apa? Untuk menguatkan mereka juga. Dan Paulus dikuatkan atas hal itu. Dan Paulus enggak memendam hal itu. Dia ungkapkan hal itu di setiap tulisan-tulisannya. Bisa dibilang di sini adalah rasa syukur itu adalah untuk mengingat kesetiaan atau kepercayaan jemaat di Tesalonika kepada Tuhan. Tapi enggak semua orang bisa dengan mudah mengatakan ucapan syukur itu. Kadangkala, ini problemnya. Apa yang keluar dari mulut kita atau mulut seseorang itu berlawanan dengan ucapan syukur. Terus apa yang terjadi ketika bukan ucapan syukur yang keluar? Kita ke Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Yang udah di sana katakan thank you Lord. Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi sedikit cerita, ayat ini berbicara tentang kondisi dari bangsa Israel yang di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Kita lihat di sini apa perkataan yang keluar dari mulut bangsa ini. Ayat 2,
bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Kata sungut-sungut ini bisa berarti juga tentang menggerutu atau komplain akan sesuatu. Jadi bisa dibilang dalam cerita ini bangsa Israel mengeluh atau komplain tentang keadaan yang mereka alami. Karena mereka khawatir atas musuh yang akan mereka hadapi, raksasa-raksasa yang akan mereka hadapi nanti di tanah perjanjian. Tapi coba kita lihat di sini. Coba kita ingat lagi. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa ini? Tuhan membawa mereka, membawa kebebasan itu untuk mereka dari Mesir. Tuhan membawa mereka menyeberangi Laut Merah. Tuhan memberi mereka makanan, Tuhan memberi mereka minuman di padang gurun untuk mereka. Tapi apa yang bangsa ini lakukan? Ini problemnya. Mereka lupa akan setiap hal ini. Yang artinya mereka tidak mengingat setiap pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan yang terjadi adalah mereka komplain sepanjang hidup mereka yang di padang gurun itu. Perjalanan mereka itu, mereka komplain. Dan apa akhirnya setelah komplain atau keluhan yang mereka lakukan itu terus menerus? Situasi dan kondisi semakin buruk. Semakin tidak ada damai di dalam hati bangsa Israel waktu itu. Dan bahkan bahayanya adalah itu membuat Tuhan murka atas sungut-sungut mereka. Dan Tuhan memberi hukuman. Dan mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kita maju dikit ke ayat 28 di pasal yang sama. Ini akibat dari sungut-sungut bangsa Israel itu. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Lihat teman-teman. Apa yang terjadi ketika apa yang bangsa ini lakukan hanya komplain, hanya menggerutu. Mereka tidak mengucap syukur akan hal yang kondisi yang mereka hadapi. Hal ini adalah bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki hal ini terjadi. Akibatnya, ketika bangsa ini komplain, mereka, beberapa dari mereka, itu nggak bisa memasuki tanah perjanjian itu. Mereka mati di padang gurun. Karena di sini adalah hal yang membuat kita terkadang mengalami hal ini. Ketika kita berbicara tentang keluhan atau komplain yang keluar, situasi yang kita lakukan adalah membuat situasi itu menjadi bahkan lebih chaos, jadi lebih kacau dan menjadi tidak kondusif. Terus pertanyaannya, gimana kalau kita diperhadapkan dengan kondisi seperti bangsa Israel ini? Apa hal yang langsung kalian ingat? Apa kalian langsung mengingat pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kalian, atau langsung mengingat kondisi sulit yang kalian hadapi? Di sini saya memilih untuk mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada kita di tempat ini. Jadi ceritanya adalah salah satu hal yang berdampak dalam hidup saya. Kenapa saya membagikan sharing saya pagi ini adalah di minggu lalu saya pergi gitu. Saya pergi dengan istri saya dan bareng Jeho dan Syama.
Jadi kami mau pergi ke mall, tapi kami mampir dulu sebelum ke mall itu. Dan di dalam perjalanan itu, nggak tahu kenapa. Pokoknya padahal semua berjalan dengan baik, terus tiba-tiba langsung ban saya terkena paku gitu. Langsung tiba-tiba bocor. Dan harus ganti ban, bahkan ganti ban dalam, karena ban dalam saya langsung rusak waktu itu. Karena saking panjangnya pakunya waktu itu. Terus hal yang saya lakukan pada saat kondisi itu, hal yang langsung keluar dalam pikiran saya adalah saya mengucap syukur. Loh, maksudnya apa? Kok ban bocor saya malah mengucap syukur? Yang saya maksudkan di sini adalah ketika kondisi atau situasi yang saya alami ini, respon yang saya lakukan itu adalah mengucap syukur. Saya nggak komplain untuk hal ini. Karena kalau saya ingat-ingat lagi, motor yang saya gunakan itu adalah yang pertama, itu adalah pemberian dari Tuhan. Ketika hal buruk yang terjadi kepada motor saya nggak bisa mengeluh untuk hal itu. Kenapa? Kalau saya mengeluh itu artinya saya nggak mengingat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena bayangkan aja banyak orang di luar sana nggak mempunyai motor gitu. Terus banyak orang yang pengen bahkan motor tapi nggak punya uang untuk membelinya. Dan saat itu ketika saya melihat memikirkan hal itu, respon saya adalah respon yang benar. Karena kalau saya komplain, hari itu bakal jadi worse gitu, jadi kacau. Tapi yang saya lakukan adalah tetap bersyukur untuk hal itu, untuk kondisi yang saya alami itu. Daripada saat itu saya mengeluh, saya akan jadi sama seperti bangsa Israel. Akan tidak ada damai di hati saya saat itu. Dan kata-kata yang keluar dari mulut saya hanya komplain, hanya keluhan saja. Itulah pentingnya mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan. Itulah penting kita selalu mengingat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Karena ini penting. Terlihat simple, tapi penting kata mengucap syukur ini teman-teman. Di samping cerita bangsa ini, saya mau kasih lagi contoh yang respon yang benar ketika apa arti dari ucapan syukur itu. Kita langsung ke Lukas 17 ayat 15. Yang udah di sana katakan thank you Lord. Thank you, Lord. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Ada berapa orang kusta yang diceritakan di tempat ini, di cerita ini teman-teman? 10. Satunya di bawah. 10 orang bukan? Terus berapa orang yang kembali pada Yesus? 1. Only one. 1 orang. Wait. Bukannya dari cerita ini yang disembuhkan Tuhan itu ada 10 orang. Tapi kok yang kembali bahkan hanya 1 orang gitu. Hanya 10% dari 10 orang itu. Terus apa yang langsung
tercetus di pikiran kalian tentang hal yang terjadi ini? Dari cerita ini, saya melihat bahwa orang kusta yang kembali kepada Yesus, orang kusta yang kembali ini, dia mengucap syukur kepada Yesus. Ketika dia berbalik dan mengucap syukur, itu tandanya adalah dia mengingat Tuhan yang sudah menyembuhkan tubuhnya. Dia mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Mungkin dia udah menunggu lama untuk penyembuhan kustanya 10 orang ini. Tapi 1 orang ini aja yang balik gitu. Dia tahu bahwa kesembuhan yang dia dapatkan itu berasal dari Tuhan. Sehingga yang dia lakukan adalah berbalik dan mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Kita bisa lihat hal ini bahwa orang kusta, 1 orang kusta ini yang berbalik tadi adalah contoh yang bisa kita tiru. Attitude dari orang kusta ini benar-benar membuat saya lebih lagi memahami betapa pentingnya mengucap syukur itu. Ketika bangsa Israel mendapatkan kesulitan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal, coba lagi kita lihat cerita dari bangsa ini. Dari awal kehidupan mereka, mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan bantu mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengerjakan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan, mereka lupa atas hal itu. Itulah pentingnya kita jangan pernah bahkan melupakan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harusnya mengingat setiap pekerjaan Tuhan itu. Tapi ini kerennya. Mengingat saja sebenarnya nggak cukup. Nah, apa yang 1 orang kusta lakukan di ayat ini sebenarnya lebih besar daripada hanya mengingat saja. Ketika dia kembali dan bersyukur kepada Yesus, itu adalah sebuah action, sebuah tindakan, sebuah aksi. Ya mungkin 9 orang kusta yang lainnya ingat bahwa oh Yesus yang menyembuhkan mereka gitu. Tapi mereka mengingat tanpa ada tindakan yang mereka lakukan. Itu belum 100% benar. Jadi jika teman-teman di tempat ini mengalami kondisi yang sama seperti 9 orang kusta ini, mungkin udah ingat apa yang udah Tuhan kerjakan, mungkin mereka mengucap syukur dalam perjalanan mereka, tapi mereka tidak melakukan tindakan untuk rasa syukur itu. Gak ada action ketika mereka bersyukur. Maka dari itu, saya mau kita meneladani 1 orang kusta ini. Cerita dari orang kusta ini. Bagaimana orang kusta ini, dia punya rasa syukur. Yang dia berikan, tidak hanya dari pikirannya dia saja. Tapi dia keluarkan hal itu. Dia bahkan berseru, nyaring, mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kesembuhan yang udah dia dapatkan. Dan ketika dia berseru dengan nyaring itu artinya apa? Dia mengeluarkan perkataan itu keluar dari mulutnya. Ada tindakan yang dilakukan orang kusta ini untuk mengungkapkan rasa syukur itu. Minggu lalu kita belajar gimana cerita dari Zakeus untuk berusaha memanjat pohon dan melihat Tuhan Yesus lewat gitu. Kata berusaha di sini adalah, kalau kita lihat, adalah tindakan yang aktif gitu. Tindakan yang karena dia mau banget ngelihat Tuhan Yesus. Dia nggak pasif. Yang itu berarti ketika kita mengucap syukur, hal yang harusnya menjadi tindakan kita di dalam hidup kita adalah kita menyatakan itu.
mengungkapkan rasa syukur itu bisa keluar dari mulut kita. Dan menjadikan ucapan syukur itu hal yang penting dalam hidup kita. Karena saya pribadi, saya nggak mau punya tindakan seperti yang dilakukan bangsa Israel. Mereka bertindak berdasarkan apa yang terjadi di saat itu aja. Mereka nggak lihat pekerjaan Tuhan sebelum-sebelumnya. Mereka nggak lihat gimana Tuhan benar-benar menolong mereka. Tapi ketika mengalami kesulitan, di kondisi itu juga mereka lupa gitu. Mereka lupa apa aja yang udah Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Ada tokoh lain yang mau saya bagikan di tempat ini yang juga, tokoh ini luar biasa juga. Dia mengalami hal yang sulit, tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap bersyukur atas keadaan itu. Kita ke Mazmur 7. Ayat 18. Kalau Inggris kayaknya 17. In English is 17. Right? Bersukacita. Sudah di sana? Yes. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ini adalah Mazmur Daud. Mazmur ini menceritakan di mana kondisi dari Daud sedang meratapi kesulitan yang dia alami. Di ayat ini, di mana kondisi Daud sedang dikejar oleh musuhnya. Di ayat ini disebutkan seorang Kus dari suku Benjamin. Tapi tidak ada spesifik siapa ini. Tapi siapapun itu, yang saya senang dari ayat ini atau apa yang dilakukan David saat itu. Di dalam kondisinya yang mengalami kesulitan ini, Daud tetap bersyukur untuk hal itu, untuk hal yang dialami. Kita bisa bayangkan di dalam kondisi Daud yang dikejar oleh musuhnya, itu adalah hal yang sulit gitu. Tapi respon apa yang Daud lakukan di sini? Tindakan apa yang dia lakukan? Karena Daud percaya di dalam kondisi yang dia alami, Tuhan akan membantu dia. Tuhan akan melepaskan dia dari hal buruk yang mungkin akan menimpa dia. Sebagai manusia biasa, mungkin kalau saya gitu, mungkin bisa aja komplain gitu. Kenapa Tuhan memberikan kondisi yang tidak mengenakan di hidup saya? Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Kenapa kok aku mengalami sakit ini? Kenapa kok gak sembuh-sembuh? Padahal saya sudah ikut Tuhan, tapi kok masih ada kesulitan yang terjadi? Lihat Daud, dia tetap ikut Tuhan, dia tetap melayani Tuhan, tapi tetap ada kesulitan yang dihadapi. Bahkan kesulitan itu mengancam nyawanya dia. Karena apa yang Daud lakukan adalah dia tidak komplain untuk situasi yang dia hadapi. Dia bersyukur kepada Tuhan. Daud bisa jadi salah satu contoh kita di pagi ini untuk kita tiru. Saya menyukai cara Daud untuk tidak jatuh di dalam keluhannya atau komplainnya. Yang Daud lakukan, dia mengingat Tuhan. Daud tidak sama seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan Yesus. Daud mengingat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Di mana Tuhan sudah membantu Daud mengalahkan musuh-musuhnya sebelumnya. Itulah yang membuat Daud tetap mengucap syukur atas kondisinya ini.
Jika kita seperti Daud, ketika kita ingat pekerjaan Tuhan itu, di mana Dia melepaskan kita dari kesulitan, memberikan kita kesembuhan yang sebelumnya pernah kita alami, bahkan Tuhan sudah mengubahkan hidup kita menjadi kita yang seperti sekarang ini. Kalau kita mengingat setiap pekerjaan Tuhan itu, hal ini bisa menjadi penguatan untuk setiap kita di tempat ini. Amen. Ingat pekerjaan Tuhan dan harus punya tindakan yang benar untuk hal itu. Dengan ucapan syukur itu keluar dari mulut kita di dalam setiap kondisi yang kita alami. Daud tahu apa yang terjadi kalau dia hanya mengeluh dan komplain. Karena mengeluh dan komplain itu bukan menjadi solusi atas kehidupannya. Ketika Daud mengeluh, dia akan sama seperti bangsa Israel yang mengeluh juga. Yang mengeluh kepada Tuhan. Apa yang mereka dapatkan setelah mereka mengeluh? Gak ada damai. Suasana semakin sulit, bahkan hanya komplain yang keluar. Dan mereka lakukan hanya membuat Tuhan marah. Dan Daud tahu apa pilihannya. Dia tahu apa keputusan yang harus dia lakukan. Dia punya keputusan untuk enggak memilih komplain itu. Ketika Daud mengucap syukur di dalam kesesakan yang dia hadapi, apa yang terjadi dalam hati Daud? Pasti ada damai yang ada dalam hatinya. Daud tahu Tuhan akan membantu dia di dalam kesesakannya. Daud tahu Tuhan enggak meninggalkan dirinya. Karena Daud ingat siapa Tuhannya dia. Siapa Tuhan itu. Daud ingat setiap pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ada yang masih ingat setiap kemenangan yang Daud alami? Yang Tuhan berikan kepada Daud. Daud menang melawan Goliat. Menang melawan orang-orang Filistin. Dan banyak lagi hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud. Di sini poinnya. Karena Daud percaya kemenangan yang dia alami sebelumnya akan dia dapatkan kembali juga. Ratapan yang dia alami akan berubah menjadi kemenangan. Ketika Daud bisa melewati kondisi sulit ini, Daud tahu ketika dia mengalami kesulitan, bukan komplain yang keluar dari mulutnya. Bukan mengeluh yang keluar dari mulutnya. Tapi hal sulit atau kondisi sulit yang Daud alami, itu malah membuat dia mengucap syukur. Dia bersyukur untuk setiap keadaan yang dia alami. Karena biasanya kita langsung memikirkan, ketika kita mengalami kesulitan, pikiran kita langsung memikirkan masalah itu. Yes, benar. Kita memikirkan masalah untuk kita fixkan gitu. Untuk kita selesaikan, betul. Tapi poinnya di sini adalah bukan masalahnya itu yang membuat kondisi kita menjadi kita mengeluh dari hal itu, komplain. Tapi kondisi itu, ketika kita berhadapi oleh situasi sulit atau masalah, kita tetap bersyukur atas situasi itu. Dan kita mengingat bahwa perbuatan Tuhan udah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebelumnya. Dan akan Tuhan lakukan lagi. Itulah poinnya, bahwa itu jadi hal yang penting bagi hidup kita. Di Mazmur 9,
ayat yang pertama. Udah di sana? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Di ayat ini berbicara tentang rasa syukur yang Daud rasakan karena kemenangan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Wait, rasa syukur atas kemenangan yang Daud rasakan? Kemenangan yang dari Tuhan yang membawa Daud mengucap syukur dalam hal itu, karena hal itu. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ketika kita di kondisi, ketika Daud di dalam kondisi apapun yang dia alami, entah itu dalam kondisi senang, kondisi sulit, mungkin dia terancam bahkan berkemenangan, apapun kondisinya dia tetap bersyukur, dia tetap mengucap syukur. Karena Daud gak lupa setiap pekerjaan Tuhan yang pernah dia alami dalam hidupnya. Itu yang jadi fokus kita dalam apa yang mau saya bagikan di tempat ini. Karena biasanya ketika kita mengalami kondisi penuh berkemenangan gitu, ya respon kita mengucap syukur kan, kita bersyukur. Terus gimana kalau kita diperhadapkan dalam kondisi Daud dan bangsa Israel? Kalian bisa pilih respon kalian apa? Mau komplain atau mengucap syukur? Jadikan hal ini renungan untuk kita teman-teman di tempat ini. Jadikan hal ini untuk kita bisa melihat bahwa di setiap kondisi hidup kita, di setiap apapun yang kita kerjakan bahkan, haruslah itu mengucap syukur. Mengucap syukur itu gak sulit kok Bapak Ibu. Yang sulit adalah kita memutuskan melakukan hal itu. Di dalam segala hal atau enggak. Di dalam setiap hal yang terjadi atau enggak. Atau hanya yang senang-senang aja kita mengucap syukur. Pas keadaan sulit, gitu. Sulit ini, komplain. Tapi mari kita balik semua hal itu. Setiap kondisi yang kita alami, kita bilang, thank you Lord. Thanks God. Untuk hal yang udah kita alami. Karena hal itu akan bantu kita. Untuk kita tidak malah masuk di dalam kondisi yang membuat kita tidak damai. Dan malah memperburuk keadaan. Kita ke 2 Samuel 23. There. Ayat yang ke-16 sampai 17. Bisa There. mengucap syukur. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhkanlah daripadaku ya Tuhan. Untuk berbuat demikian, bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan dia tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dia lakukan. Ketiga pahlawan itu. Sedikit cerita tentang latar belakang ayat ini adalah, ayat ini menceritakan bangsa Israel waktu itu berperang dengan melawan orang Filistin. Kemudian Daud punya pahlawan-pahlawan yang membantu di dalam pertempuran itu, dalam peperangan itu. Dan dari pahlawan-pahlawan itu, Daud punya 3 orang prajurit utama. Namanya Isyabal, Isbaal, Eleazar, dan Sama. Jadi singkat cerita,
timbul gitu keinginan Daud untuk minum air dari sumur yang ada di Bethlehem. Tapi kondisinya di Bethlehem saat itu dikuasai oleh orang Filistin. Dan ketika 3 prajurit utama ini mendengar hal itu, mereka pergi mengambil air di tengah-tengah pasukan orang Filistin itu. Dan bahayanya ketika mereka mengambil air itu, bisa aja hal itu menyebabkan mereka mati oleh pasukan Filistin. Tapi akhirnya mereka selamat dari ketika mengambil air itu. Coba kita lihat di sini apa respon dari Daud ketika para pahlawan ini memberikan air itu. Apakah dia meminum air itu? Diminum atau enggak? No, right? Daud enggak meminum air itu. Karena apa yang sudah ketiga pahlawan Daud ini lakukan adalah untuk mengorbankan nyawa mereka untuk bisa mengambil air itu di tempat pasukan Filistin berada. Daud dia dia enggak meminum air itu. Melainkan apa yang di ayat ini bilang. Melainkan Daud persembahkan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Apa yang Daud lakukan adalah contoh dari betapa luar biasanya apa yang Daud pikirkan tentang hal itu. Ketika Daud berpikir tentang berharganya air yang diambil oleh ketiga pahlawan ini, dia merasa nggak layak untuk minum dari air, untuk meminum air itu. Dia tahu siapa yang layak untuk menerima air ini. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Persembahan yang diberikan Daud itu adalah gambaran rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud. Daud ingat bahwa apa yang Daud alami adalah hal yang diberikan Tuhan kepada Daud. Ketika Daud memikirkan betapa berharganya Tuhan di dalam kehidupannya, Daud gak mau minum air itu. Air yang berharga itu. Melainkan dia persembahkan kepada Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Daud melihat atau memandang Tuhan itu lebih dari apapun. Dia kasih hal yang paling berharga ini untuk Tuhan. Air ini. Karena saking berharganya apa yang Tuhan berikan ke Daud, Daud akan selalu mengingat hal itu. Mengingat kondisi yang terus dia alami gitu. Di tengah kondisi yang dia alami. Karena ketika ada hal yang berharga, pastinya kita mengingat hal itu, bukan? Sesuatu yang berharga, biasanya sih kita ingat hal itu. Itulah saking berharganya Tuhan di mata Daud. Daud mengingat. Daud ingat kepada siapa dia harus mempersembahkan persembahan. Karena hal itu sama seperti ketika Tuhan memberikan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Ketika kita mengingat semua hal itu, kalau kita mengingat hal itu adalah hal yang berharga. Sesuatu yang berharga itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilupakan. Karena itu adalah hal yang berharga. Dan akan kita terus ingat sampai kapanpun. Jadikan hal yang berharga ini untuk kita ingat terus, teman-teman di tempat ini. Kita ingat bahwa pekerjaan Tuhan adalah hal yang berharga dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ingat pekerjaan Tuhan, yang keluar dari mulut kita adalah rasa syukur itu. Bersyukur untuk setiap hal
yang Tuhan kerjakan. Bersyukur untuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kita. Mujizat-mujizat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita ingat. Karena Daud memikirkan hal itu adalah hal yang berharga. Kita ke Efesus 5 ayat 20. Kalau kita memikirkan hal, kalau kita mengingat hal setiap pekerjaan Tuhan, pastilah ucapan syukur yang akan menjadi langsung respon pertama kali yang keluar dari mulut kita. Mazmur 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Tuhan dan Bapa kita. Ada yang masih dengan saya di tempat ini? Masih. Amen. Ayat ini bilang ucapkanlah syukur senantiasa. Kata senantiasa di sini diartikan, beberapa terjemahan bilang ada selalu, terus setiap kali, setiap waktu, bahkan kerennya lagi ada selama-lamanya. Itu terjemahan lain. Itu artinya ayat ini mau bilang ke kita kalau ketika kita mengucapkan syukur itu ketika kita mengucap syukur itu harus selalu kita ucapkan. Setiap kali, bahkan setiap waktu. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita harusnya bersyukur. Kita berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan banyak hal ke dalam kehidupan kita. Kita belajar dari orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar bahwa ucapan syukur itu harus berupa tindakan. Harus diungkapkan dari hidup kita, dari mulut kita bahkan. Karena ketika orang kusta itu berbalik, itu adalah tindakan dan action itu. Harus ada action, harus ada tindakan dalam mengungkapkan rasa syukur itu. Kita harus mengingat pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup seperti bangsa Israel, seperti yang ada di Bilangan 14 itu. Yang dimana mereka bersungut-sungut atas kondisi yang mereka alami. Mereka lupa pekerjaan Tuhan itu sudah mereka alami sebelumnya. Tapi karena mereka mengalami kondisi yang sulit, mereka tidak ingat gitu. Mereka tidak mengingat dengan jelas kebaikan yang Tuhan berikan di hidup mereka. Tapi Daud berbeda. Daud ketika mengalami kondisi yang sulit, hal yang dia lakukan adalah bersyukur untuk kondisi itu. Daud bersyukur dan tidak komplain di dalam kondisi itu. Bahkan di dalam kondisi yang mengancam nyawanya, kondisi yang membuat dia bahkan meratapi musuh yang sedang mengejar dia, Daud mengingat setiap pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Daud mengingat dan dia percaya bahwa kesulitan yang dia alami, Tuhan akan bawa kemenangan untuk dia. Tuhan akan bawa kemenangan kembali untuk Daud. Itu sama seperti kita. Ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan akan bawa kita akan ke dalam kemenangan lagi. Makanya jangan lupa mengungkapkan rasa syukur itu, mengucap syukur itu. Dan jadikan hal-hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita, itu jadi hal yang berharga untuk kita ingat. Karena hal itu bernilai.
setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, bahkan mungkin bisa kita catat hal itu. Kita ingat lagi, kita bahkan baca lagi apa aja yang udah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena dari situ, ketika kita ngalamin kesulitan, ucapan syukurlah yang keluar dari hidup kita. Tindakan yang keluar dari ingatan kita adalah ucapan syukur atau mengucap syukur. Bersyukur selalu di dalam setiap hal. Di dalam setiap kondisi bahkan. Mau itu senang, mau itu sedih, sakit, sulit, apapun. Karena itu yang akan bantu saya bahkan dan teman-teman di sini semua. Dan Tuhan dan rasa syukur itu yang akan membuat kita menjadikan itu adalah kehendak dari Tuhan itu. So quiet right here. So thank you for your neighbor right there. Thank you. Because sometimes we forget to say thank you. Yes. Kadang kita lupa untuk mengucap syukur, membilang terima kasih. The word of Eucharisto is basically translated to thank you. Jadi kata Eucharisto itu sebenarnya dasarnya dari kata terima kasih. Friday night we watched some movie about detective that went to Greece and he always say Eucharisto. Eucharisto. That's literally thank you. Jadi di Jumat malam kita nonton sebuah film, terus di film itu ada percakapan kalau bilang terima kasih ke orang kata Kristo itu artinya terima kasih untuk orang lain. Kristo, terima kasih, terima kasih. I know the Indonesian when you read the Bible, there's always use all term say mengucap syukur. Jadi kalau di Alkitabnya di terjemahan Indonesia itu biasanya pakai pola lama gitu. Mengucap syukur, so sometimes Christian think like so big word and like so deep in heart or something that you feel and all of that, so complex. Jadi kata mengucap syukur juga biasanya kita orang Kristen banyaknya bilang hal itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang kompleks. So basically say thank you. Jadi dasarnya aja sebenarnya bilang terima kasih. But it somehow is so difficult to us sometimes. Jadi kadang Most of the time. kadang sulit untuk mengatakan terima kasih itu untuk setiap waktu, Say thank you to the Lord untuk berterima kasih kepada Tuhan and thank you for your brother and sister. dan terima kasih kepada saudara-saudara kita. And thank you for your to your spouse. Jadi terima kasih untuk pasangan kita, Thank you to your kids. makasih untuk anak. And thank you is big, amazing word. Jadi terima kasih itu sebenarnya adalah kata yang luar biasa. Turn with me to Matthew 8. Jadi pergi ke Matius 8. Matthew 8 verse 23. Matius 8 ayat 23. So, some of your Bible have title on it. Jadi berapa di ayat Alkitab kalian ada judul di situ. So you know the story, right? Jadi kalian tahu cerita di sana kan? Jesus ride a boat with the disciples and they went to the place that they want to. Jadi Tuhan mau pergi dengan murid-muridnya naik perahu ke suatu tempat. But what happened is there is wind and storm. Jadi On the way. ketika dalam perjalanan mereka ke suatu tempat itu ada badai gitu. But this real OTW, not OTW usually how you text. Jadi ini tuh benar-benar dalam perjalanan, gak hanya teks saja, tapi belum kita lakuin. Sometimes we type OTW but he's still there, not on the way. Jadi kadangnya kita chat udah OTW tapi masih ada di situ, belum pergi. This is the middle of journey that Jesus with disciples need to go somewhere. Jadi ini adalah di tengah perjalanan untuk murid-muridnya dengan Yesus pergi ke suatu tempat. It's a picture of our life. We need to go somewhere with Christ.
Jadi ini adalah perjalanan ketika kita berjalan dengan Yesus. But in the middle of the process of all things, Jadi di tengah-tengah proses dari perjalanan itu, some happen, big wind come, and your boat shaking. jadi ada badai, ada angin ribut juga dan perahu kita bergoyang, perahu murid-muridnya. First thing that need to remember, inside that boat, Jesus there. Tapi ingat bahwa di tengah-tengah kapal itu tetap ada Tuhan di situ. That means even your house, even your life have Jesus. It doesn't mean there's storm. Doesn't mean storm will not come. Jadi ingat bahwa walaupun di hidup kita udah ada Tuhan Yesus, tapi bukan berarti tetap nggak ada badai dalam hidup kita. Tetap ada badai. Prosperity gospel will tell you if you have Christ, all will be alright. Jadi di ayat kemakmuran, di Injil kemakmuran bilang bahwa kalau di dalam Yesus kamu akan baik-baik aja. Yeah, right. Expect your boat will shake. Jadi ekspektasi bahwa perahu kita juga akan bergoyang. Expect your life will be shaking. Jadi ekspektasi bahwa hidup kita juga akan goyang. Expect your marriage will be shaking. Jadi ekspektasi dalam pernikahan yang udah menikah di sini juga ada yang bergoyang. Expect your family will be shaking. Jadi ekspektasi bahwa di dalam keluarga kita juga akan ada goncangan gitu. But the reaction of disciples like, oh help, we're going to die. Jadi reaksi atau respon dari murid-murid itu bilang, oh tolong kita mau mati gitu. And it's so familiar response, right? Itu adalah respon yang sangat umum bukan? It's so familiar response because that's what our reflex is. Jadi itu adalah respon yang umum karena itu ada kayak refleks aja dari hidup kita. Reflex that means default of our flesh. Jadi refleks itu berarti kita devote, mengabdi ke Default is default. Program ya. Program sudah diprogram oleh tubuh kita, daging kita. Our default is to stress and to freaking out. That's our default. Jadi our stress. Kita terotomatis untuk stres gitu. Yeah. Our response to the shaking, to the wind, to the storm is always like Jadi respon kita ketika ada angin, badai itu kita jadi tergoncang gitu. But here what did Jesus say? Hey, you will not believe. Jadi lihat di sini apa responnya Tuhan Yesus. Hey, kalian tidak percaya, angkat yang tidak percaya. Kamu yang kurang percaya. Honestly, until today, I believe that flesh will never believe Christ. Jadi saya percaya bahkan sampai sekarang bahwa daging itu nggak pernah percaya Tuhan Yesus. That means our default will always have panic attack. Jadi yang sudah refleks dari tubuh kita pasti ada hal kayak panik gitu. But do you know if God's Spirit is in you, and that God's Spirit will always lead you to say Abba ya Bapa. Jadi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan bilang bahwa ya Aba ya Bapa. That means the Spirit help you to believe in the Lord, so you not freaking out when it's difficult. Jadi itu berarti Roh Kudus itu akan bantu kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Akhirnya kita nggak stres gitu, nggak refleks. No one can believe in Christ with flesh. Jadi nggak ada yang bisa percaya Tuhan dengan daging kita. But if your life take over by the Spirit, Spirit will lead you to believe it. Jadi kalau tubuh kita dipimpin oleh Roh Kudus tubuh Roh Kudus akan bantu kita Oh, untuk ya. percaya kepada Tuhan. ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, Roh Kudus akan bantu kita untuk percaya pada Tuhan. When I say I'm forget. Yes. So I cannot I forget. So first remember your life will always be shaking. Jadi hal yang kalian ingat adalah hidup kalian juga akan selalu ada goncangan. But your flesh will tell you to complain and worry and cry and freaking out. Jadi daging kita akan selalu bilang tentang komplain, khawatir dan teriak aja. But if you Panik. let His Spirit lead you, can be okay. Jadi biarkan Roh Kudus itu yang memimpin kita. Believe in Him. Percaya dalam Dia. Bible says hope is like anchor. Jadi Make your life. Alkitab bilang
Alkitab bilang bahwa hidup itu adalah jangkar. Tuhan itu adalah harapan dan In jangkar. Bahasa with you use Sau. old language called sau. Sau. Nobody knows. Sau. What is Jadi di sau? bahasa lama di Alkitab tuh bilang sau gitu. It means the hope is like the anchor, right? Jadi harapan itu kayak jangkar. The anchor is supposed to keep the boat not go anywhere far. Jadi jangkar itu membuat perahu itu nggak pergi kemana-mana. It means your hope, where your hope is the main thing that makes your boat not go sinking. Ya, jadi dari harapan itu yang membuat kita nggak bergoncang kemana-mana. But again, you can put your anchor on sand or on the rock. Tapi kamu bisa juga taruh jangkar itu entah itu ke pasir atau ke batu. But we know all. If you put your anchor to the rock, Tapi kita tahu semua right? kalau kita taruh jangkar itu ke batu, jangkar kita nggak akan kemana-mana. And Jesus is our rock, right? Dan Tuhan itu adalah batu kita, bukan? And if you build on the rock, even storm come, your house still stands. Jadi kalau kalian membangun di batu, rumah kita nggak akan tergoncang. So that's why Christ said, "Why you not believe me?" Why Jesus say, "Why you freaking out and not believe me?" Terus itu makanya kenapa murid-murid itu bilang, wah kenapa kamu kurang percaya sama aku, kenapa kamu malah berteriak? What? Tuhan bilang ke murid-muridnya. That's probably what God will say to Israel when they complain too. Itulah yang itu Itulah yang Tuhan ngomong ke orang Israel waktu mereka komplain terus. Complain equal to not believe. Jadi komplain atau mengeluh itu sama dengan kita nggak percaya. You say thanks, that means you believe in the Lord. Ketika kita bilang ucapan syukur itu berarti kita percaya sama Tuhan. Let's practice that in our life. Amen. Jadi praktekkan itu di dalam kehidupan kita, teman-teman. The way will be difficult. Jadi mungkin kita pulang akan sulit. Perjalanan itu akan sulit. But when we believe, we will okay, we'll be fine. Kalau kita percaya, oke, kita akan baik-baik aja. I mean not the condition that fine, we are in peace. Ya, bukan kondisinya yang baik-baik aja, tapi kitanya yang baik-baik aja. So we will practice that as a church, as personal, always give thanks to the Lord, whatever happen. Jadi kita akan lakukan ini sebagai pribadi kita, personal kita, untuk kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Life is difficult, Ya, kehidupan itu sulit. but life also grace. Oh, tapi kehidupan itu juga adalah kasih karunia. Life is not easy, Kehidupan itu nggak mudah. but life also in Christ is victorious. Jadi kehidupan itu juga penuh dengan kemenangan. So which one that you want to see, that is what lead your mouth will say something. Lupa. Ya harus perhatikan juga apa yang memimpin mulutmu untuk mengatakan sesuatu. Amen. Amen. Let's do that from today. Let's pray. Syaradane. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan di hidup kami. Terima kasih. Kalau ada kata lebih luar biasa dari itu, mungkin itu yang kami pakai. Yes, untuk God. mengutarakan isi hati kami, betapa luar biasanya dan berharganya hidupmu yang Engkau korbankan di kayu salib untuk kami, dan segala sesuatu yang Engkau telah lakukan untuk kami, Tuhan. Hari ini sekali lagi kami katakan terima kasih kepada Engkau untuk segala sesuatu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau belajar untuk lakukan itu dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amen. Amin. Thank you, Pak. Kelewat. Thank you, God.